Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah perancangan percobaan. Pada eh, kesempatan ini, kita akan membahas tentang percobaan faktorial atau percobaan yang melibatkan dua faktor. Ya, sini judulnya adalah percobaan faktorial. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan penelitian, ya, penelitian tidak harus penelitian itu berupa percobaan. Nah, ya, tidak harus penelitian itu berupa percobaan. Yang kita bahas di kelas ini adalah tentang penelitian yang disusun berdasarkan percobaan. Ya, makanya disebut dengan penelitian percobaan. Nah, ketika kita memilih penelitian berupa percobaan, maka kita harus melakukan perancangan percobaan. Nah, apa saja yang harus dirancang ketika kita melakukan percobaan ini? Pada dasarnya, ada 3 hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan, ya, berkaitan dengan penelitian percobaan. Yang pertama adalah kita harus merancang perlakuan. Ini dalam perlakuan ini adalah segala hal yang ingin kita ketahui responnya, ya. Jadi rancangan perlakuan ini adalah semua hal yang ingin kita ketahui responnya. Nah, di dalam perlakuan ini kita bisa melibatkan hanya satu faktor saja atau faktor tunggal, atau melibatkan lebih dari satu faktor. Ya, lebih satu faktor ini salah satunya adalah kita sebut dengan salah satunya kita sebut dengan percobaan faktorial. Contoh faktor tunggal, misalnya kita ingin mempelajari tentang varietas, maka yang menjadi perlakuan adalah varietas-varietasnya. Levelnya apa? Ada varietas 1, varietas 2, varietas 3. Kalau misalnya kita ingin mengetahui dosis pupuk, maka perlakuannya dosis pupuk level di setiap perlakuan pupuk itu misalnya dosis 0, dosis 5, dosis 10, 15, 20, dan seterusnya. Itu adalah faktor tunggal. Kalau misalnya lebih dari satu faktor ini, misalnya saya ingin mengetahui bagaimana respon dari perlakuan faktor pupuk varietas dengan pupuk. Nah, jadi ada 2 faktor dilakukan penelitian bersama-sama, ya, seperti itu. Kemudian rancangan lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan pengendalian lingkungan. Rancangan lingkungan ini berkaitan dengan pengendalian lingkungan sehingga galat lingkungan bisa dikeluarkan dari dari pengaruh perlakuan. Nah, untuk perancangan lingkungan ini ada 3. Ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, nanti ada modifikasi-modifikasi dari 3 ini. Yang jelas, rancangan lingkungan ini hanya 3 dasar. Rancangan acak lengkap jika lingkungannya homogen, rancangan acak kelompok jika lingkungannya heterogen dengan gradien searah, dan yang ketiga rancangan bujur sangkar Latin jika lingkungannya heterogen dengan gradien 2 arah yang saling tegak lurus. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan berikutnya adalah rancangan analisis statistik. Nah, di dalam rancangan analisis statistik ini adalah kaitannya dengan penentuan keragaman dan juga perbedaan rata-rata. Ya. Jadi, penentuan keragaman artinya kita memisahkan rata-rata ini beragam atau tidak. Nah, ketika misalnya dideteksi dari perlakuan ini beragam, ya, artinya rata-ratanya ada perbedaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut untuk menentukan rata-rata mana yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini link yang di sini YouTube adalah bahan-bahan kuliah yang bisa dijadikan sebagai referensi juga, ya, supaya nanti benang merahnya ada. Nah, kembali lagi, mengapa kita memilih suatu percobaan faktorial atau melibatkan lebih dari satu faktor? Biasanya, ya, peneliti itu tertarik untuk mempelajari faktor-faktor produksi
Di sini judulnya percobaan agronomi, bukan berarti ada percobaan hortikultura dan lain-lain. Agronomi di sini adalah ilmu bercocok tanam, ya. Nah, biasanya peneliti tertarik untuk mempelajari faktor-faktor produksi. Kapan waktu penanaman yang diberikan, kapan waktu menanam yang memberikan hasil panen optimum, kemudian berapa tingkat penyampaian harus dilakukan, artinya berapa sih populasinya, ya. Kemudian apakah pemberian pupuk memberikan hasil panen yang tinggi, kemudian jenis pupuk apa yang terbaik diberikan pada tanaman, apakah irigasi berpengaruh terhadap hasil, kapan irigasi diberikan, kemudian berapa banyak irigasi harus diterapkan, dan lain-lain. Kapan waktu panen yang tepat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan nanti yang bisa dilakukan untuk apa namanya? Apakah nanti penelitian ini berupa faktor tunggal atau lebih dari satu faktor? Nah, ketika kita memilih untuk melibatkan lebih dari satu faktor, maka ada di situ interaksi faktor perlakuan. Nah, di sini dapat mempertimbangkan satu faktor pada satu waktu. Kalau seandainya kita menggunakan satu faktor pada satu waktu, maka faktor yang lain dianggap konstan. Ya. Nah, jadi faktor-faktor tersebut bertindak secara independen. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan suatu penelitian, ya, dan kita berasumsi di situ adalah semua faktor konstan, kemudian faktor-faktor independen, maka cukup satu faktor. Jadi faktor pupuk saja, berarti yang lain-lainnya konstan. Faktor varietas saja, yang lain-lainnya konstan. Namun seringkali faktor-faktor tersebut tidak independen satu sama lain. Artinya faktor yang kita berikan itu saling berpengaruh. Atau satu faktor mempengaruhi faktor yang lain. Contoh misalnya, kebiasaan pertumbuhan tanaman dengan kerapatan tanaman. Misalnya, pasti aja ya, jika tanaman lebih rapat, maka tanaman misalnya lebih tinggi. Ya. Karena apa? Misalnya karena mencari sumber daya, misalnya cahaya, agar cukup untuk kebutuhan pertumbuhan. Kemudian kelompok kematangan tanaman dan respon terhadap pemupukan atau tanggal tanam, ini juga sama. Ya. Pada penanaman waktu yang berbeda, maka nanti akan menghasilkan hasil panen yang berbeda. Kemudian jenis hewan dan tingkat suplemen nutrisi, kebutuhan hewan-hewan, ayam, kelinci, dan lain-lain juga akan berbeda-beda untuk nutrisinya. Loh, ini kok peternakan? Oh iya, ini bisa dikaitkan dengan varietas-varietas tertentu, bagaimana kandungan nutrisinya. Ya. Kan misalnya sekarang banyak jagung. Ya, untuk peternakan-peternakan itu kan dibutuhkan jagung-jagung yang protein tinggi dan lain-lain. Nah, yang lainnya juga sama. Coba dilihat faktor-faktor, misalnya ada faktor yang ketika kita terapkan itu menjadi tidak independen. Dan ini cocok jika menggunakan penelitian percobaan dengan faktorial. Nah, percobaan faktorial didefinisikan sebagai suatu percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf beberapa faktor. Banyaknya perlakuan dalam suatu percobaan faktorial merupakan hasil kali taraf setiap faktor. Nah, untuk taraf faktor saya kira sudah diberikan ya, atau kalau tidak ya dilihat lagi di kuliah saya yang direkam di materi RAL. Percobaan dua faktor dinyatakan dengan misalnya gini, ada dua faktor, 2/2. Jika banyaknya level pada faktor 1 dan faktor 2 itu banyak. Ya. Nah, banyaknya perlakuan ini, faktor 1 2, faktor kedua 2 level, sehingga kombinasinya ada 4 perlakuan. Nah, dalam faktorial ya. Kemudian 2/3 berarti ada 3 faktor. Masing-masing faktor adalah 2 level. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 sebenarnya ada 8 kombinasi nantinya. Nah, percobaan faktorial 3 kali 2 artinya terdapat 2 faktor, di mana faktor 1 terdiri dari 3 taraf dan faktor 2 terdiri atas 2 taraf. Ya, ini adalah makna-maknanya. Contoh lagi, percobaan faktorial 3 kali 2 artinya
terdapat dua faktor, di mana faktor 1 terdiri atas 3 taraf, dan faktor 2 terdiri atas 2 taraf. Kemudian percobaan 3 kali 4, ini ada dua faktor, di mana faktor 1 3 taraf atau level, faktor 2 4 taraf. Ya. Percobaan 3 kali 3, atau kalau sama berarti 3 pangkat 2, artinya terdapat dua faktor, di mana faktor 1 terdiri atas 3 taraf, level, dan faktor 2 terdiri atas 3 taraf. Ya. Kemudian percobaan 3 kali 4 kali 3, artinya terdapat 3 faktor, di mana faktor 1 terdiri atas 3 taraf atau level, faktor 2 terdiri atas 4 taraf, dan faktor 3 terdiri, nah ini ya. Ini adalah makna-maknanya kalau seandainya kita mencantumkan percobaan faktorial. Nah, ketika kita melibatkan dua faktor yang diperlakukan bersamaan, maka akan terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, terdapat pengaruh nyata dari faktor 1. Yang kedua adalah terdapat pengaruh nyata dari faktor 2. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh nyata dari interaksi antara faktor 1 dengan faktor 2. Ya. Artinya ini, ada interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Ketiga kemungkinan tersebut dapat terjadi sendiri-sendiri atau bersama-sama. Artinya, pengaruh nyata, pengaruh pertama, faktor pertama nyata, yang kedua, ketiga tidak nyata. Bisa jadi seperti itu. Atau faktor kedua nyata, satu dan yang interaksi tidak nyata. Atau faktor interaksi, pengaruh interaksi nyata, faktor 1 dan 2 tidak nyata. Atau bisa juga faktor 1 nyata, faktor 2 nyata, dan faktor interaksi nyata. Ya. Nah, ini semua bisa terjadi. Apabila terdapat pengaruh nyata dari salah satu atau kedua faktor tanpa adanya interaksi, maka kajian akan dilanjutkan pada pengaruh utama dari masing-masing faktor. Jadi kalau seandainya faktor 1 nyata dan atau faktor 2 nyata, sedangkan interaksi tidak nyata, maka yang dikaji adalah pengaruh utama masing-masing faktor. Nah, namun apabila terdapat pengaruh nyata dari interaksi, faktor 1 dan 2, apakah dia nyata atau tidak, ya, maka pembahasan ditekan pada pengaruh sederhana setiap level pada masing-masing faktor yang berbeda. Nah, di sini ada istilah pengaruh utama, ya, dan pengaruh sederhana. Pengaruh utama mengacu kepada faktor, pengaruh sederhana mengacu kepada level. Ini ya. Nanti kita lihat bagaimana cara memisahkannya. Bentuk interaksi pada perlakuan faktorial itu bagaimana? Ada misalnya begini. Ada 3 varietas yang diterapkan 4 dosis nitrogen. Yang pertama ini lihat. Ketika 3 varietas ini diberikan 4 dosis nitrogen, hasilnya sama saja. Ini linear. Jarak antara V1, V2, dan V3 ini pada pemberian dosis pertama dan yang dosis keempat itu sama saja. Artinya, hasil relatif varietas adalah sama untuk setiap level pupuk. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi, semakin tinggi pupuk, maka jarak unit V1, V2, dan V3 makin renggang. Di sini kan pendek, di sini kan rapat. Di sini renggang. Nah, ini juga menunjukkan adanya interaksi. Nah, disebut dengan interaksi non-crossover. Artinya di sini besarnya perbedaan hasil di antara varietas tergantung pada level pupuk. Ya. Semakin besar pupuk, maka respon varietas semakin berbeda. Dan yang ketiga ini adalah ada perubahan peringkat. V1, V3 di 20, misalnya yang dosis yang terendah itu peringkat kedua. Ketika ditambah lagi, maka dia menjadi peringkat ketiga. Nah, di sini terjadi crossover. Ya. Jadi di sini hasil varietas tergantung pada level pupuk. Ya. Kalau ini yang perbedaannya, sedangkan ini adalah hasilnya pada varietas. Nah, inilah bentuk-bentuk
Yang dua ini adalah bentuk interaksi. Nah, bagaimana cara mendeteksinya selain pada gambar seperti ini? Kita lihat contoh interaksi pengaruh dua level fosfor dan kalium terhadap hasil tanaman. Yang pertama adalah contoh tanpa interaksi. Ya. Di sini ada K0, K1, P0, P1. Nah, kita lihat masing-masing ya. Ini adalah 22 dikurangi 14. Dikurangi 18 dikurangi 10. Hasilnya 0. Artinya di sini unit perbedaan ini K0, K1 pada P0, P1 itu adalah sama. Nah, ini menunjukkan tidak ada interaksi. Sekarang yang interaksi positif, contohnya ini. Kita lihat 26 dikurangi 12, 18 dikurangi 10 dikurangkan, hasilnya adalah plus 6. Artinya ada sisa di situ. Ada kelebihan respon sebanyak 6. Nah, ini makanya kita sebut sebagai interaksi positif. Kemudian yang interaksi negatif bagaimana? Ini 14 dikurangi 16. Kemudian 18 dikurangi 10, hasilnya min 10. Ini adalah contoh dari mendeteksi adanya interaksi negatif. Efek utama ditentukan dari rata-rata batas di sini. Jadi kalau seandainya tidak ada interaksi, maka yang dibahas adalah ini 14, 18, 20, 12. Oke ya. Kemudian pengaruh sederhana mengacu kepada perbedaan di antara rata-rata perlakuan pada level tunggal atau faktor lain. Nah, kalau yang interaksi ini yang dibahas level masing-masing faktor ini 26, 12, 18, 10 ya. Atau 14, 16, 18, 10. Ini yang dibahas. Atau misalnya nih 12, 10 ini 26, 18, 12, 10 ya. Ini juga sama 14, 18, 16, 10. Ini adalah pengaruh sederhana ya di sini. Mengacu kepada perbedaan di antara rata-rata perlakuan. Makanya tadi disebutkan, jika tidak ada interaksi, faktornya nyata, maka yang dikaji adalah pengaruh utama dari setiap faktor atau efek utama. Ya. Sedangkan kalau seandainya terjadi interaksi, maka yang dikaji adalah pengaruh sederhana dari masing-masing level pada setiap faktor ini. Ya. Dan ini contohnya. Nah, pada percobaan faktorial, jika ada interaksi, maka harus bisa diukur dan diuji interaksinya tersebut. Tadi contohnya, ya, interaksinya berapa? Nah, tadi yang ada positif negatif itu adalah cara mengukurnya. Pengujian tidak dapat dilakukan jika hanya satu faktor saja pada satu waktu. Jadi, kalau seandainya kita mempelajari interaksi, maka minimal harus ada dua faktor yang terlibat. Nah, di sini dapat menggabungkan dua atau lebih faktor pada dua atau lebih level dari setiap faktor. Setiap level dari setiap faktor terjadi bersama-sama dengan setiap level dari setiap faktor lainnya. Ya, tadi sudah ada gambarannya ya. Kemudian jumlah perlakuan itu adalah sama dengan hasil kali tiap tingkat tiap faktor atau level tiap faktor. Jumlah perlakuan. Nah, berkaitan dengan pemilihan perlakuan, ini sama dapat menggunakan desain atau rancangan lingkungan apapun. Bisa menggunakan RAL jika lingkungannya homogen. Bisa menggunakan RAK jika lingkungannya heterogen dengan gradien searah. Bisa menggunakan bujur sangkar Latin jika lingkungannya heterogen dengan gradien dua arah. Ya. Di sini, desain atau rancangan umumnya mengacu pada tata letak ulangan atau blok dalam percobaan. Dan kemudian istilah faktorial ini mengacu pada kombinasi perlakuan. Tapi ingat ya, nanti yang diuji bukan kombinasi perlakuannya, tetapi pengaruh sederhana atau pengaruh utamanya. Ya. Kombinasi ini hanya sebagai alat bantu saja untuk perhitungan ANOVA. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan percobaan faktorial bukan rancangan faktorial, tapi percobaan faktorial ya. Yang pertama, keuntungannya, jika faktornya independen, hasil dapat dijelaskan dalam hal efek utama.
Ya, jika faktornya independen. Kemudian ada ulangan tersembunyi. Nah, faktor lain menjadi replikasi dari efek utama. Nanti kita bisa praktekkan kemungkinan minggu depan ya. Pada saat membahas tentang percobaan faktorial yang disusun berdasarkan RAL atau RAK. Nah, kekurangannya saat jumlah faktor meningkat, eksperimen menjadi sangat besar ukurannya. Ada 5 faktor. Nah, ini akan sangat luas karena perkalian dari setiap levelnya. Ya. Kemudian bisa jadi sulit untuk diinterpretasikan pada kondisi tertentu ketika ada interaksi. Ya. Kalau hanya 2, saya kira masih mudah. Tapi kalau ada 3, nah ini agak kompleks nantinya. Nah, kapan kita menggunakan percobaan faktorial? Nah, kapan kita menggunakan percobaan faktorial? Yang pertama, ketika ingin memetakan landasan baru dan ingin menemukan faktor mana yang penting dan mana yang tidak. Ya, ini yang pertama, memetakan landasan baru dan ingin menemukan faktor mana yang penting, mana yang tidak. Tentu saja ini adalah kesimpulan nantinya di akhirnya, jangan sampai percobaan tapi ini penting ini tidak sebelum dilakukan percobaan. Jangan. Justru kita ingin memisahkan, oh iya faktor ini penting, faktor ini tidak dari hasil penelitian. Yang kedua, ketika ingin mempelajari hubungan di antara sejumlah faktor. Ya. Ketika ingin mempelajari hubungan di antara sejumlah faktor berkaitan dengan level-level dari setiap faktornya. Kemudian yang ketiga, ingin dapat membuat rekomendasi untuk berbagai kondisi. Misal tadi contohnya varietas 1, varietas 2, varietas 3. Nah, ketika diuji pupuk misalnya varietas 1 cocoknya dosis berapa? Varietas 2 cocoknya berapa? Varietas 3 cocoknya berapa dosisnya? Bukan dilihat dari kombinasi yang terbaik. Oh iya, yang terbaik varietas yang tertinggi varietas 2 dengan dosis pupuk sekian. Bukan. Ya, karena itu akan menghilangkan peluang penggunaan varietas 2 dan yang lainnya. Ya. Jadi semuanya harus dibahas. Karena kita membuat rekomendasi untuk varietas 1 bagaimana, varietas 2 bagaimana, varietas 3 bagaimana. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus tentang pengaruh pemberian pupuk N terhadap hasil sawi. Ini kuintal per 100 meter persegi. Nah, ini contoh tidak ada interaksi ya. Contoh tidak ada interaksi itu 22 dikurangi 14, 18 dikurangi 10, itu 0. Atau 22 dikurangi 18, dikurangi 14, dikurangi 10. Harus 0. Ya. Ini kan 22, 18. 4. Ini 14 dikurangi 10, 4. 4 dikurangi 4, 0. Ya. Jadi ini kalau kita baca adalah pengaruh K pada P bervariasi. Ini K1 pada P bervariasi. Kalau ini P0 pada K bervariasi, P1 pada K bervariasi. Ini juga sama ya. Di sini contoh tidak ada interaksi adalah kalau kita bacanya ke sini, respon varietas 1 terhadap pemberian N bervariasi dosis, ini ke sini. Respon V2 terhadap pemberian N bervariasi dosis. Pun demikian yang atas, ini ya, pengaruh pemberian N0 terhadap varietas yang berbeda. Pengaruh pemberian N1 terhadap varietas yang berbeda. Ini maknanya adalah pengaruh sederhana. Kalau kita membaca yang ini, rata-rata 2 dan 3 ini adalah pengaruh utama dari level. Ya. Nah, ini adalah contoh tidak ada interaksi. 4 dikurangi 3, 1. Dikurangi 2, kurangi 1, 1, 0. Atau, ya, 4 dikurangi 2, 2. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Artinya tidak ada interaksi. Nah, yang ini ada interaksi. Ya, ini ada interaksi. Karena apa? Coba aja 4 dikurangi 1, 3. 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 1, 2. Artinya ada sisa. Artinya ada
interaksi. Nah, dari yang interaksi ini kita bisa membahas. Nah, ini ya. Dari yang interaksi ini kita bisa membahas pengaruh sederhana varietas pada N0. Nih, pengaruh sederhana varietas pada N0 di sini. Berapa? Berarti ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Pengaruh sederhana varietas pada N1 berarti ini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini membacanya secara pada kolom yang sama. Nah, sekarang pengaruh sederhana N pada varietas 1 berarti di sini. Varietas 1 ini N. Jadi 1 dikurangi 1. Jadi bacanya arah baris. Kemudian V2 sama ini juga pada N yang bervariasi. Ya. Jadi pengaruh sederhana N terhadap varietas 1 itu ini. Ya. Pada varietas 2 adalah ini. Sama dengan 2. Nah, kemudian pengaruh utama varietas bagaimana? Ini karena ini ada 2, maka ini 1/2. 1 tambah 3 ini. 1 tambah 3 sama dengan 2. Pak, di sini kalau misalnya lebih dari 2, boleh. Nanti ini 1/3 atau 1/4. Ya, seperti itu. Kemudian pengaruh utama nitrogen. Ini juga sama setengah. Ini. 0 tambah 2 sama dengan 1. Ini adalah pengaruh utama. Dan kemudian pengaruh interaksi varietas dengan nitrogen berapa? Yang ini. Setengah kali 3 dikurangi 1. Yang ini 3 kurangi 1. Yang ini 2 kurangi 0 sama dengan 1 atau 1. Yang ini besarnya. Nah, pada penelitian ini yang nantinya harus dibahas. Berapa besar perubahan akibat dari pemberian N yang bervariasi atau penggunaan varietas yang berbeda. Ya. Di sini, interaksi pengaruh N akan berubah apabila varietas berubah. Atau dengan kata lain, pengaruh N akan berbeda direspon oleh setiap varietas. Nah, sekarang latihan buat contoh penelitian yang melibatkan 2 faktor. Sebutkan faktor dan lever setiap faktor. Ya, dicari itu kira-kira bagaimana. Ya, nah ini saya kira pertemuan dari saya untuk materi tentang percobaan 2 faktor selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.